Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wa huwal azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahullahu basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setinggi puji sedalam syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada siang yang berbahagia ini, di tempat yang mulia, pada hari yang mulia dan di bulan yang mulia. Allah masih berkenan mengumpulkan kita dalam kebaikan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan salat Jumat berjamaah. Berharap dan berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang telah kita kerjakan, yang sedang kita lakukan, maupun yang akan kita laksanakan dinilai sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah bekal yang paling utama yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, kata Allah, karena bekal yang paling utama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah yang pendek ini, khatib akan membacakan sebuah riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub menceritakan bahwa telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Laki-laki ini meminta nasihat, meminta wejangan, meminta arahan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izni wa ujiz ya Rasulullah, berikan kepada saya pelajaran dan persingkat wahai Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut
permintaan dari laki-laki tersebut agar dia diberi nasihat. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, ada 3 hal sebagai jawaban daripada permintaan laki-laki tersebut tentang nasihat kepada Nabi SAW. Kata Nabi, yang pertama, iza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Kalau engkau mendirikan salat, engkau mengerjakan salat, engkau melakukan salat, maka anggaplah salat yang engkau kerjakan tersebut seolah-olah itu adalah salat perpisahan, atau itu adalah salatmu yang terakhir dalam kehidupan di dunia ini. Yang kedua, wala tatakallam bikalamin ta'taziru minhu ghadan. Jangan engkau mengatakan suatu perkataan yang dengan perkataan tersebut nanti di kemudian hari engkau akan menyesal. Yang ketiga, Nabi memberikan nasihat kepada laki-laki tersebut adalah wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadain nas. Dan engkau kumpulkan keputusasaan engkau pada apa yang ada pada manusia, artinya bersifat qanaah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam 3 nasihat Nabi ini, yang pertama, pentingnya bagi kita untuk mengerjakan dan mendirikan ibadah kepada Allah melalui salat yang kita kerjakan. Salat yang kita kerjakan, ma'asyiral muslimin, adalah bagian daripada ciri khas kita sebagai seorang hamba Allah untuk senantiasa taat kepada Allah melalui ibadah salat yang kita kerjakan. Dan bahkan Nabi banyak menyebutkan hadis tentang salat. Di antaranya adalah al-farqu bainal muslim wal kafir as-salah. Perbedaan antara seorang muslim dengan kafir adalah tentang salat. Dan justru yang lebih luar biasanya, ma'asyiral muslimin, bahwa kalau kita ingin mendapatkan kedamaian, ketentraman pribadi kita, rumah tangga kita, dan masyarakat kita, Nabi mengajarkan kepada kita, nawwiru buyutakum bisolatin wa tilawatil Quran. Hiasilah, terangilah rumahmu dengan salat dan bacaan Quran. Tentu salat yang dimaksud, yang dikerjakan di rumah adalah salat-salat sunnah. Demikian pula nanti pertanggungjawaban yang luar biasa di akhirat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang akan ditanya nanti di sisi Allah pada hari akhirat adalah tentang salat. Maka pentingnya salat bagi kita, ma'asyiral muslimin. Anak kita yang masih berumur 7 tahun itu sudah disuruh muru auladakum bisalah, diperintahkan oleh Rasul agar disuruh mengerjakan salat. Wadribuhum iza balagha 10 sinin. Pukul mereka kalau sudah sampai umurnya 10 tahun, manakala mereka belum juga mengerjakan salat. Inilah pentingnya ibadah salat yang harus kita lakukan. Namun di balik daripada ibadah salat yang kita kerjakan, kata Nabi, kita harus menanamkan rasa dengan ibadah salat yang kita kerjakan. Apa rasa yang harus kita tanamkan? Menurut Imam Al-Ghazali, setidaknya 3 hal ini harus kita bawa dalam ibadah salat kita. Yang pertama adalah al-khauf, ada rasa takut kita manakala kita meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih tentang salat. Yang kedua adalah ar-raja, kita harap kepada Allah dengan ibadah yang kita lakukan. Inilah yang akan menyelamatkan kita. Di dunia kita diselamatkan dengan ibadah kita kepada Allah. Di alam barzah kita diselamatkan dengan ibadah kita kepada Allah. Dan bahkan sampai nanti di akhirat, ibadah yang kita kerjakan lah yang akan menyelamatkan kita. Maka Ali bin Abi Thalib menyampaikan sebuah pesan kepada kita. Fa innal yaum amalun. Hari sekarang ketika hidup di dunia adalah amalun. Hari untuk beramal bagi kita, hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala hisabun, belum ada hari untuk menghitung-hitung amalan. Wa ghadan, besok kalau sudah datang kematian kepada seseorang, sudah bertemu dia dengan alam akhirat, sudah berjumpa dengan kehidupan yang selanjutnya, maka yang berlaku adalah hisabun,
hisab wala amalun. Tidak ada lagi hari untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus kita renungkan, betapa salat harus membawa kepada diri kita rasa takut, rasa harap kita diterima ibadah kita, dan yang terpenting adalah mahabbatullah. Dengan salat yang kita kerjakan, kita akan senantiasa mencintai Allah dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkanlah dalam setiap salat yang kita kerjakan rasa khusyuk, rasa dekat dengan Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak melihat Allah, dan pasti kita di dunia ini tidak pernah melihat Allah, ma'asyiral muslimin, yakinlah bahwa Allah senantiasa melihat kita dengan ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, Nabi memberikan nasihat kepada laki-laki tersebut dan juga kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tatakallam bikalamin taqtaziru minhu wada. Jangan sampai kita mengatakan suatu perkataan yang dengan perkataan tersebut membuat kita menyesal di kemudian hari. Ini artinya apa, ma'asyiral muslimin? Dalam Islam kita disuruh untuk senantiasa menjaga lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seseorang dalam kehidupan ini, kata Nabi, adalah bagaimana dia menjaga lisannya dengan baik. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara lisan, perkara berbicara adalah sebagai bentuk daripada keimanan dan keislaman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengkaitkan tentang perkataan baik yang harus kita lakukan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, lebih baik dia diam. Wa ayyul muslimina afdal ya Rasulullah? Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang muslim mana yang paling utama? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim yang paling utama itu, kata Nabi, adalah orang yang selamat orang lain dari perkara lisan dan dari perkara tangannya. Maka penting bagi kita untuk menjaga lisan kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Kalau sampai menyakiti orang lain, membuat orang lain tersinggung, bahkan urusannya tidak selesai dengan kematian yang datang kepada seseorang, tapi pertanggungjawabannya nanti besar di hadapan Allah di akhirat kelak. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, atadruna mal muflis? Tahukah kamu orang yang bangkrut? Kata sahabat, al-muflisu man la dirhamalah wala mata. Orang bangkrut itu orang yang tidak ada dirham, tidak ada dinar. Lalu Nabi menyebutkan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku, kata Nabi, adalah mayyati yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat bisolatin, dengan membawa pahala salat yang banyak, wa zakatin wa siyamin, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, walakin kat syatama haza, tapi dia suka mencela orang lain, dia suka menggibah orang lain, dia suka menghina orang lain, fayuqta hasanatuhu min hasanati. Lalu nanti di akhirat kebaikan-kebaikan yang banyak yang telah dikerjakan tersebut akan diberikan kepada siapa yang dicacinya, yang dimakinya, yang dihinanya, yang difitnahnya dalam kehidupan di dunia. Maka berhati-hatilah kita dengan lisan yang kita miliki. Harusnya lisan yang diberikan oleh Allah kita pergunakan untuk senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadain nas, dan kumpulkanlah keputusasaanmu pada apa yang ada di tangan manusia. Artinya bersifat qanaahlah. Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat Nabi, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya orang tentang apa itu takwa, wahai Ali, apa itu orang yang bertakwa?
Lalu Ali bin Abi Thalib menyebutkan, al-khawfu minal jalil. Orang takwa itu orang yang takut kepada yang maha jalil, yang maha tinggi, yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qana'atu bil qalil. Orang yang takwa adalah dia bersifat qanaah di dalam kehidupan di dunia ini. Apa makna qanaah? Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita terima, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, ma'asyiral muslimin, itu adalah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Berapa banyak orang dalam kehidupan ini yang tak pernah merasa puas dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Awalnya dia bercita-cita ingin beli sesuatu yang harganya sekian, namun setelah dia dapati, justru dia ingin lebih sesuatu tersebut dari apa yang telah didapat tersebut. Maka tidak heran banyak terjadi kasus korupsi yang telah menghabiskan uang negara, uang rakyat. Untuk apa? Untuk kesenangan pribadi, karena dia tidak pernah merasa cukup dengan yang diberikan, dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hakikat seorang muslim dalam kehidupan ini, ketika dia menyadari bahwa Allah memberikan yang terbaik untuk dirinya, yakinlah dengan itu dia akan diselamatkan nanti di akhirat. Dan berapa banyak orang kaya nanti di akhirat yang jarak hisabnya dengan orang miskin lebih kurang 500 tahun lamanya perjalanan, begitu jaraknya. Maka setiap nikmat yang diberikan oleh Allah di dunia, barangkali orang tertawa, orang gembira, bahkan selamat dari jeratan KPK dan lain sebagainya. Tapi yakin dan percayalah bahwa setetes air putih saja yang kita terima dari Allah, satu butir nasi saja yang kita makan dalam perut kita, maka semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 3 nasihat ini bisa kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.